Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanita Nunaningsi, program studi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang skeletal atau kerangka. Skeletal atau kerangka terdiri dari susunan berbagai macam tulang, kurang lebih ada 206 buah tulang. Fungsi kerangka ini menahan seluruh bagian-bagian badan supaya jangan rubuh. Yang kedua, melindungi alat tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Tempat melekatnya otot-otot untuk pergerakan tubuh dengan perantaraan otot. Yang keempat ada tempat pembuatan sel darah. Yang kelima, memberikan bentuk pada bangunan tubuh. Selanjutnya ada fungsi khusus sendiri, yaitu yang pertama sinus paranasalis menimbulkan nada khusus pada suara. Yang kedua ada email gigi memotong, menggigit, dan menggilas makanan. Yang ketiga ada tulang kecil telinga dalam, yaitu mengkonduksi gelombang suara. Yang keempat panggul wanita memudahkan proses kelahiran bayi. Selanjutnya ada proses penulangan atau osifikasi, terbagi menjadi dua. Ada penulangan primer dan penulangan sekunder. Yang penulangan primer itu terjadi di saat pembentukan janin, sedangkan penulangan sekunder terjadi ketika anak bergerak atau berolahraga, maka akan menimbulkan tarikan tendon dan ujung-ujung tulang, terjadi sampai umur 20 tahun. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penulangan. Yang pertama ada herediter, yang kedua ada nutrisi seperti kalsium, fosfat, protein, vitamin A, C, dan D. Yang ketiga ada endokrin. Yang A, hormon paratiroid merangsang osteoklas melepas kalsium ke dalam darah, merangsang absorpsi kalsium dan fosfat dari usus, dan meresorpsi kalsium dari tubulus renalis. Yang B, tirokalsitonin menghambat resorpsi tulang. Yang C, growth hormone proliferasi SHG mencapai tinggi badan normal. Yang D ada tiroksin pertumbuhan tulang sampai matang dan remodeling. Yang keempat ada persarafan. Selanjutnya ada istilah-istilah yang berhubungan dengan tulang. Yang pertama ada foremaren atau lubang tempat pembuluh darah saraf dan ligamen, misal foramen occipital. Yang kedua ada fossa, lekukan di dalam atau pada permukaan tulang, misalnya seperti papula. Yang ketiga ada prosesus atau tonjolan, misalnya seperti prosesus spinosus. Yang keempat ada kondilus atau tonjolan tulang berbentuk bundar. Yang kelima ada trochanter, tonjolan besar pada tulang, misalnya trochanter femur. Yang keenam ada krista, tepi tulang, misal krista iliaca. Yang ketujuh ada spina, tonjolan tulang berbentuk agak runcing, misalnya seperti spina iliaca. Kaput, kepala atau ujung tulang bentuk bundar, misalnya seperti macam-macam tengkorak. A. Tengkorak otak. Yang pertama kubah tengkorak. Os frontal, tulang dahi di bagian depan kepala. Yang kedua ada os parietal, tulang ubun-ubun di tengah kepala. Yang ketiga ada os occipital, tulang kepala belakang. Terus yang kedua ada dasar tengkorak. Yang pertama os sphenoidal, tulang di tengah dasar tengkorak. Yang kedua ada os ethmoidal, tulang di sebelah depan os sphenoidalis di antara lekuk mata. Yang ketiga samping tengkorak atau tulang pelipis atau os temporal. Yang pertama ada squamosa, tulang kerangka yang membentuk rongga telinga tengah dan AMP dalam. Yang kedua ada os petrosum, tulang keras yang menjorok ke tulang pipi. Yang ketiga ada mastoid, tulang yang mempunyai tonjolan dan lubang berisi udara. Selanjutnya B, tengkorak wajah. Yang pertama bagian hidung. Yang pertama ada os lacrimal, tulang mata.
Yang kedua ada os nasal, tulang hidung. Yang ketiga ada os konka nasal, tulang karang di rongga hidung bentuk berlipat-lipat. Yang keempat ada septum nasi, sekat rongga hidung. Selanjutnya yang kedua bagian rahang. Yang pertama ada os maxillaris, tulang rahang atas. Yang kedua ada os zygomaticum, tulang pipi. Yang ketiga ada os palatum, tulang langit-langit. Yang keempat ada os mandibularis, tulang rahang bawah. Yang kelima ada os hyoid, tulang lidah di pangkal leher. Yang kedua tulang dada. A. Tulang dada atau sternum. Yang pertama ada manubrium sterni, bagian atas membentuk persendian dengan tulang selangka, clavikula, dan AMP iga. Yang kedua ada corpus sterni, bagian terbesar tulang dada membentuk persendian dengan tulang-tulang iga. Yang ketiga ada processus xiphoid, ujung tulang dada. Yang B, tulang iga atau costa, itu jumlahnya 12 pasang. Yang pertama iga sejati, os costa vera, itu 7 pasang, berhubungan langsung dengan tulang dada. Yang kedua, tulang iga tak sejati, os costa spuria, ada 3 pasang, berhubungan tidak langsung dengan tulang dada dengan perantara tulang iga sejati ketujuh. Yang ketiga, tulang iga melayang, os costa fluitantes, itu ada 2 pasang, tidak mempunyai hubungan langsung dengan tulang dada. Yang C, vertebra thoracalis, jumlahnya ada 33 ruas. Yang pertama vertebra cervicalis atau tulang leher, ada 7 ruas. Yang kedua vertebra thoracalis, tulang punggung, 12 ruas. Yang ketiga vertebra lumbalis, tulang pinggang, ada 5 ruas. Yang keempat ada vertebra sacralis, tulang kelangkang, ada 5 ruas. Yang kelima vertebra coccygeus, tulang ekor, ada 4 ruas. Yang ketiga ada tulang ekstremitas atas. A. Gelang bahu dibentuk oleh 2 buah tulang, yaitu tulang scapula dan clavikula. Yang B ada ulna atau tulang hasta, tulang lengan bawah yang lengkungnya sejajar dengan jari kelingking arah siku. Yang C ada radius, tulang pengumpil, tulang lengan bawah yang letaknya bagian lateral sejajar dengan ibu jari. Yang D ada carpalia, tulang pergelangan tangan, terdiri atas 8 tulang tersusun dalam 8 baris. Yang E ada metacarpalia, tulang telapak tangan terdiri atas tulang pipa pendek, banyaknya 5 buah. Yang F ada phalangus, tulang jari tangan terdiri atas tulang pipa pendek, banyaknya 14 buah. Yang keempat ada tulang ekstremitas bawah. Yang A ada os coxa, tulang pangkal paha, membentuk gelang panggul, terdiri dari 3 buah tulang, masing-masing 2 buah kiri dan AMP kanan. Yang satu ada os ilium atau tulang usus. Yang kedua ada os ischii atau tulang duduk. Yang kedelapan ada yang ketiga ada os pubis, tulang kemaluan. Yang B os femur, tulang paha. Yang pertama ada kepala sendi disebut caput femoris. Yang kedua tonjolan di caput femur disebut trochanter major. Yang ketiga tonjolan di ujung femur disebut condylus medialis dan lateralis. Yang C ada tibia dan fibula.
tulang sesudah paha. Tibia adalah tulang yang sejajar mata kaki bagian luar. Os malleolus lateralis. Yang kedua ada fibula, tulang yang sejajar dengan mata kaki bagian dalam. Os malleolus media. Yang D ada thracialis, tulang pergerakan kaki, banyaknya 5 buah. Yang E ada metatarsalis, tulang telapak kaki, banyaknya 5 buah. Yang F ada phalangus, tulang jari kaki terdiri atas pipa pendek yang terdiri 3 ruas, kecuali ibu jari 2 ruas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.